Topik dan teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi Artikom tentang multiprosesor share and distribute memory. Sebenarnya pada dasarnya prosesor itu memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama adalah single instruction, single data stream (SISD), terus yang kedua SIMD, ketiga multiple instruction single data stream, dan yang keempat adalah multiple instruction multiple data stream. Bedanya adalah SISD dan MIMD. Bedanya hanya di kalau yang single prosesor menggunakan satu, kalau yang multiple menggunakan banyak prosesor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai MIMD. MIMD itu merupakan sistem CPU yang menggunakan lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari instruksi secara paralel. Sistem MIMD ini sudah diterapkan oleh banyak pemproduksi prosesor seperti IBM, HP, Intel, dan AMD. Karakteristik untuk sistem AMD ada 4. Yang pertama, proses tersebut didistribusikan ke beberapa prosesor, berbagai sumber daya termasuk memori dan prosesor, operasi tiap prosesor secara independen dan simultan, dan tiap prosesor menjalankan prosesor sendiri. Komponen utama dalam arsitektur paralel itu ada 8. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor itu yang bagian utama digunakan, di sini menggunakan banyak prosesor. Yang kedua adalah memori seperti RAM, dan ketiga sistem operasi, cluster middleware yaitu antarmuka antara hardware dan software. Yang kelima adalah programming environment untuk mendukung sistem paralel yang akan digunakan pada MIMD. Lalu yang keenam adalah user interface, yaitu tampilan untuk kita. Yang ketujuh aplikasi dan jaringan penghubung satu PC, dia menggunakan sistem bus. Ini perbandingan antara sistem serial dan paralel. Kalau sistem serial itu semua instruksinya dilakukan penghasil pada satu prosesor. Tapi kalau misalnya menggunakan sistem paralel MIMD, karena prosesornya banyak, jadi instruksinya bisa dilakukan serentak oleh banyak prosesor. Keuntungan sistem paralel yaitu semua instruksi dapat dipecah ke beberapa bagian sehingga dapat diselesaikan secara bersamaan, dapat menjalankan beberapa instruksi program, dan bisa diselesaikan lebih cepat pada waktu yang bersamaan. Dan di MIMD ada 2, yaitu ada share dan distribute. Share itu berarti memori tunggal yang diakses oleh satu atau lebih prosesor, dan yang kedua distribute, setiap prosesor memiliki memori sendiri untuk menjalankan instruksi. Arsitektur share itu dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama UMA atau Uniform Memory Access. Pada arsitektur ini CPU memori memiliki spesifikasi yang sama. Jadi memorinya itu satu, bisa diakses oleh banyak CPU. Tapi kalau yang distribute atau yang UMA, itu arsitektur ini CPU mengakses memori bisa memiliki spesifikasi berbeda dan dimungkinkan masing-masing CPU memiliki memori sendiri. Jadi masing-masing memori bisa diakses oleh CPU yang lain melalui bus interconnect. Lalu selanjutnya akan menjelaskan diskusi tentang memori atau distributed memory. Memori distribusi. Arsitektur ini mempunyai karakteristik di mana setiap prosesor memiliki memorinya masing-masing, sehingga eksekusi instruksi dapat dilakukan secara independen antara satu prosesor dengan prosesor yang lain. Akan menggunakan jaringan untuk membutuhkan jika prosesor tersebut membutuhkan memori dari memori non lokal. Sistem messaging. Kemudian ini merupakan solusi komunikasi yang digunakan dalam arsitektur memori dan distribusi. Pertukaran pesan atau message passing dilakukan oleh prosesor-prosesor yang terlibat dalam komputasi paralel untuk melakukan komputasi yang berupa pengiriman data, pengiriman kerja, ataupun sinkronisasi aksi antar prosesor. Message passing juga memungkinkan setiap prosesor untuk mengeksekusi program yang berbeda. Message Passing Interface atau MPI adalah sebuah standar yang dikembangkan untuk mengatasi masalah portabilitas program antar arsitektur komputer paralel. MPI berguna agar program yang dikembangkan dengan menggunakan pemodelan message passing pada suatu mesin dapat berjalan pada mesin lainnya. Standar ini dikembangkan karena pada awalnya setiap mesin mempunyai mekanisme atau library masing-masing untuk MPI. Pada saat ini, implementasi MPI sudah tersedia hampir di semua komputer paralel. Latensi komunikasi atau pertukaran data atau juga yang disebut sebagai sinkronisasi. Dengan
Mengetahui bandwidth suatu jaringan komputer dapat ditentukan banyak waktu yang diperlukan untuk pengiriman suatu data secara teoritis. Waktu pengiriman suatu data pada panjang suatu data dapat dinyatakan dalam rumus seperti ini, yaitu T transmisi tambah dengan T startup ditambah B dan dikali PB, di mana T startup itu adalah waktu setiap startup atau yang disebut dengan latency message, atau juga kadang-kadang disingkat sebagai latency. Message latency sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk pengiriman pesan tanpa data, atau waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan data yang dikirim oleh dan diterima. Besarnya message latency berbeda pada setiap jaringan. Misalnya pada LAN dengan Ethernet membutuhkan 3000 militik, untuk fast Ethernet membutuhkan 500 militik, untuk gigabit Ethernet membutuhkan 340 militik, dan untuk 10 gigabit Ethernet membutuhkan 190 militik. Interconnection network adalah dalam prosesor merupakan hubungan yang terjadi antar suatu prosesor dengan prosesor lainnya yang terdapat dalam suatu jaringan. Interconnection network dapat dikategorikan dalam beberapa kategori, misalnya topologi. Topologi sendiri adalah pola di mana switch terhubung ke unsur-unsur lain seperti prosesor, memori, dan switch lainnya. Ini adalah beberapa jenis topologi. Bisa dilihat ini ada bus yang paling sering digunakan, ada juga crossbar dan multistage. Ini adalah perbandingannya. Untuk kecepatan dari bus sendiri itu cukup rendah. Untuk crossbar memiliki kecepatan tinggi, begitu juga dengan multistage. Namun untuk costnya tetap bus memiliki cost yang rendah, berbeda dengan crossbar yang memiliki cost yang tinggi untuk pembuatannya, dan untuk multistage itu bisa katakanlah di tengah-tengah. Untuk reliability-nya bus itu sedikit rendah dengan crossbar yang tinggi dan multistage juga tinggi. Untuk konfigurability-nya bus itu lebih mudah untuk dikonfigurasikan dibandingkan dengan crossbar yang sulit dan multistage yang katakanlah menengah. Untuk kompleksitinya dari topologi bus sendiri itu rendah, berbeda dengan crossbar yang tinggi dan multistage yang katakanlah yang menengah. Granularitas mengacu pada ukuran dari sharing unit. Sharing unit dapat berupa byte, word, page, atau tipe unit lainnya. Memilih granularitas yang tepat merupakan masalah besar dalam memori terdistribusi karena berhubungan dengan hasil perhitungan yang dilakukan saat sinkronisasi. Perpindahan kode dan data dalam jaringan melibatkan latensi dan overhead dari protokol jaringan. Jika granularitas terlalu kecil, sejumlah besar data dan sejumlah besar data diperbarui, overhead akibat pengiriman banyaknya data menyebabkan kurangnya efisiensi. Jika granularitas terlalu besar, misal seluruh halaman atau lebih akan dikirimkan untuk melakukan update, itu pun juga akan mengurangi efisiensi. Sudah dijelaskan mengenai distributed shared memory. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penggabungan dari keduanya, yaitu distributed shared memory secara hybrid. Distributed shared memory itu sebenarnya memori yang sebenarnya secara fisik itu dia terpisah, tapi bisa dialamatkan sebagai salah satu location ruang alamat. Maksudnya istilah shared ini nggak berarti memorinya itu terpusat dan tunggal, tapi karena dasarnya memiliki banyak ruang alamat. Jadi alamat fisiknya sama pada dua prosesor mengacu pada lokasi yang sama dalam memori. Bisa dilihat arsitekturnya. Suatu memori bisa diakses oleh CPU dan juga graphic processing unit. Sebenarnya sistem perangkat lunak DSM ini memiliki fleksibilitas. Dia untuk bisa mengatur wilayah memorinya yang shared dengan cara yang berbeda. Pendekatan berbasis halaman mengorganisasikan memori bersama halaman berukuran tetap. Sebaliknya kalau dia berbasis objek, dia mengatur wilayah memori bersama sebagai ruang abstrak untuk menyimpan benar-benar shareable variable. Sistem perangkat lunak DSM bisa diimplementasikan dalam sistem operasi. Dia juga bisa pas diimplementasikan itu ke dalam OS, sifatnya itu transparan bagi pengembang, jadi bisa dirubah. Sebaliknya sistem software DSM diimplementasikan di perpustakaannya atau tingkat kelasnya tidak transparan dan pengembang biasanya memiliki program yang berbeda. Jadi kalau mau dirubah secara mendasar itu agak sulit karena tidak transparan. Namun sistem ini menawarkan pendekatan yang lebih portable untuk implementasi sistem DSM.
Untuk DSM sendiri atau Distributed Shared Memory, dia menerapkan model memori bersama atau sistem terdistribusi yang tidak memiliki memori fisik. Model memori bersama menyediakan ruang alamat virtual dibagi di antara semua node. Untuk mengatasi tingginya biaya komunikasi dalam sistem terdistribusi, sistem DSM memindahkan data ke lokasi akses. Ini prosesnya, jadi dia data bergerak dari memori antara memori utama dan memori sekunder. Terus di antara memori utama dari memori node yang berbeda. Setiap objek data memiliki satu node. Ketika suatu proses mengakses data dalam ruang alamat yang share, mapping manager maps membagi alamat memori ke memori fisik. Bisa dilihat di sini, jadi masih satu proses itu memiliki satu node. Kirimkan ke mapping manager, dia mengatur, lalu dikirimkan ke fisik. Arsitektur shared memory memisahkan memori menjadi bagian-bagian bersama, didistribusikan antara node dan memori utama, atau mendistribusikan semua memori antara node. Sebuah protokol koherensi dipilih sesuai dengan model konsistensi. Koherensi mempertahankan memori. Ini contoh dari sistemnya ada carry head, opency, mosix, trademarks, dan DC. Koherensi memori. Sebenarnya distribusi shared memory didasarkan pada replikasi objek data bersama sama akses bersama objek data di banyak node. Sifatnya juga memorinya koheren, terus mekanisme yang mengontrol atau mensinkronisasikan akses diperlukan untuk mempertahankan koherensi memori. Konsistensi sekuensial, sebuah sistem yang berurutan konsisten jika hasil dari setiap pelaksanaan operasi dari semua prosesor adalah sama, seperti jika mereka dieksekusi secara berurutan. Semua salinan lokasi memori yang replikanya berisi data yang sama ketika semua menulis yang dikeluarkan oleh setiap prosesor telah diselesaikan. Keuntungan dari DSM ini, dia mengirim data lebih mudah dalam struktur data yang berisi pointer, memindahkan keseluruhan objek ke pengguna, total memori fisiknya juga lebih besar untuk semua node. Tidak ada akses serial bus umum untuk memori fisik bersama seperti dalam sistem multiprosesor, dan program yang ditulis untuk shared microprosesor memori dapat dijalankan pada sistem DSM dengan perubahan yang minimum. Ini referensi dari materi presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.